Sahabat, kembali lagi kita bersama dengan Tabib Si, tentunya di Pusat Kesehatan Tradisional Indonesia. Sahabat, kita sering ketemu air kelapa muda di jalan, di warung, dan sering kita konsumsi. Nah, berikut ini adalah berapa manfaat dari air kelapa yang kita minum, sahabat. Manfaat air kelapa tidak hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus saja, sahabat, tetapi juga baik untuk kesehatan tubuh kita. Selain bisa mengatasi gejala dehidrasi ringan, konsumsi air kelapa juga dapat mencegah penuaan dini hingga terjadi penyakitnya batu ginjal, sahabat. Sahabat, air kelapa hijau memiliki ciri khas yang rasanya lebih asam dan menyegarkan dibanding air kelapa biasa. Daging buahnya juga lebih manis. Selain rasanya yang menyegarkan, air kelapa juga memiliki beragam manfaat yang baik untuk kesehatan kita, sahabat. Kandungan yang terdapat di dalam air kelapa hijau antara lain adalah vitamin C, kalium, antioksidan, serta mineral seperti kalsium dan magnesium. Namun bagi penderita ginjal, air kelapa hijau ini perlu dihindari ya, sahabat. Jadi yang menderita penyakit ginjal perlu dihindari meminumnya atau tidak meminumnya karena kandungan kalium dalam air kelapa hijau cukup tinggi, sahabat. Manfaat dari air kelapa hijau, sahabat, antara lain yang pertama bisa menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. Manfaat air kelapa hijau yang pertama adalah menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung, sahabat. Air kelapa dipercaya memiliki efek yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, sehingga dapat mengurangi penumpukan lemak yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit jantung dan serangan jantung. Nah, yang kedua yang sangat penting ini adalah, sahabat, mencegah penyakit batu ginjal. Sebuah studi yang menyebutkan bahwa air kelapa hijau dapat mencegah penumpukan kristal yang menempel pada ginjal dan bagian lain dari saluran kemih kita, sahabat. Hal ini menjadi manfaat air kelapa hijau dijamin efektif untuk mencegah batu ginjal. Nah, cara membuatnya, sahabat, air kelapa hijau tadi sebaiknya dihangatkan dulu bersama dengan batok kelapanya. Untuk memudahkan pembakaran, sahabat, ditipiskan terlebih dahulu kelapanya, lalu dibakar di atas kompor ya, sahabat. Kira-kira sekitar 30 menit sampai hangat tapi jangan mendidih. Cara meminumnya sebaiknya diminum sebelum makan 1x2 pagi dan malam hari. Jadi satu air kelapa dibagi 2 kali ya. Waktu sebaiknya pagi hari sebelum makan, bangun tidur maksudnya, sahabat. Kemudian mau tidur jadi minum 1 kali lagi sampai bersih batu ginjal kita dan saluran kemih tadi. Ini berdasarkan pengalaman penggunaannya ya, sahabat. Jika sakit berlanjut ya, sahabat, hubungi dokter ya. Nah, yang ketiga, sahabat,
itu menyehatkan pencernaan kita. Jadi kalau kita sering minum air kelapa, memiliki sistem pencernaan yang sehat. Bisa didapat dengan manfaat air kelapa hijau tadi juga, sahabat. Air kelapa diklaim mampu menjadi obat. Biasanya air kelapa digunakan untuk mengobati diare, gangguan pencernaan, konstipasi, cacingan, infeksi kandungan kemih, hingga gangguan ginjal. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan kesehatan sahabat ya. Dan sebaiknya berkonsultasi lagi ke dokternya. Kemudian yang keempat itu melancarkan metabolisme. Menjaga laju metabolisme tubuh tetap stabil tidak hanya dengan menerapkan gaya hidup sehat, mengandalkan manfaat kelapa hijau bisa dijadikan salah satu solusi, sahabat. Air kelapa hijau dapat membantu memperbaiki proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, yang kelima, mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh. Dapat terhindar dari berbagai masalah penyakit bisa dengan mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh kita. Pemetiknya dapat mengandalkan manfaat air kelapa hijau tadi, sahabat. Air kelapa hijau kaya senyawa fenolik, merupakan senyawa antioksidan yang mampu menanggal dampak buruk radikal bebas. Nah, senyawa ini diketahui dapat mengurangi peradangan dan mencegah kerusakan oksidatif pada sel kita, sahabat. Keenam, juga bisa mencegah diabetes tipe 2. Dihadapkan dengan masalah diabetes memang cukup mengkhawatirkan ya, sahabat. Namun menurut beberapa penelitian, manfaat air kelapa hijau bisa digunakan untuk mencegah diabetes. Ada beberapa penelitian yang dilakukan dan menunjukkan air kelapa hijau itu dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian yang ketujuh, menghidrasi tubuh kita. Manfaat air kelapa hijau yang tidak perlu diragukan lagi adalah kemampuannya menghidrasi tubuh. Air kelapa hijau memiliki banyak kesamaan dengan cairan yang berada dalam tubuh manusia. Terbukti terdapat kandungan elektrolit dalam air kelapa hijau yang sangat tinggi. Elektrolit yang sangat tinggi tadi dapat menggantikan cairan yang hilang di dalam tubuh kita yang sedang beraktivitas. Selain elektrolit pada pola potasium yang berguna menjaga tekanan air di dalam sel dan di dalam darah. Air kelapa dikenal sebagai cara yang sangat mudah diserap tubuh kita, sahabat. Cocok menghidrasi tubuh kita. Yang ke-8, sahabat, air kelapa hijau dapat mengontrol tekanan darah. Kontrol tekanan darah memang paling efektif dengan memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari ya, sahabat. Nah, salah satunya dengan mengkonsumsi air kelapa hijau. Manfaat air kelapa hijau dikenal dapat menurunkan tekanan darah. Terdapat kandungan kalium yang tinggi dan natrium rendah dalam air kelapa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sebuah penelitian yang dimuat di West Indian Medical Journal menjelaskan hasil observasi pada penderita tekanan darah tinggi
Dengan mengkonsumsi air kelapa secara rutin, hasilnya menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi mereka rata-rata menurun. Dan yang ke-9 sahabat, air kelapa hijau dapat menetralisir racun. Jarang sekali yang memperhatikan racun mengintai tubuh kita secara tidak langsung sahabat. Padahal racun ini bisa muncul dari lingkungan dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, manfaat air kelapa hijau ini dapat menetralisir racun dalam tubuh dengan mudah, sahabat. Air kelapa hijau mengandung zat anti racun, berbagai elektrolit, dan antioksidan yang cukup efektif menetralkan racun di dalam tubuh kita. Nah, yang ke-10, menurunkan berat badan. Jadi mau diet itu juga bisa menjaga berat badan agar tetap ideal. Memang susah-susah gampang ya sahabat ya. Namun siapa yang menyangka jika manfaat kelapa hijau bisa dijadikan solusi sebagai alternatif diet. Manfaat kelapa hijau berasal dari kandungan lemak, kadar gula, kalori yang sangat rendah. Nah, yang ke-11, mencegah penuaan dini, sahabat. Penuaan termasuk salah satu masalah yang sulit dikendalikan oleh kita, pria maupun wanita. Apalagi kondisi lingkungan sudah sangat tidak bersahabat untuk menghindari masalah ini, sahabat. Mulai dari paparan sinar matahari langsung, polusi, konsumsi makanan dengan asal-asalan saja. Untuk bisa mencegah masalah penuaan dini, manfaat kelapa hijau bisa dijadikan pilihan, sahabat. Air kelapa hijau dapat menjadikan kulit lebih halus dan terlihat lebih muda, sahabat. Nah, yang ke-12, menjaga kulit. Manfaat kelapa hijau bagi kulit sangat menakjubkan, sahabat. Air kelapa hijau dapat menjaga elastisitas kulit dan melindungi dari masalah radikal bebas. Hal ini karena pada air kelapa hijau terdapat banyak vitamin C. Asupan vitamin C yang cukup sangat dibutuhkan oleh kulit untuk memproduksi kolagen dan antioksidan agar bisa menangkal radikal bebas. Yang ke-13, minum air kelapa hijau dapat mengurangi rasa nyeri pada saat haid. Nah, sahabat, untuk mendapatkan manfaat air kelapa hijau secara maksimal, jadi sebaiknya sahabat pada saat mengkonsumsi air kelapa murni yang diperoleh pada langsung dari buah kelapa. Selain itu sahabat, jangan mencampurkan gula atau manis buatan saat mengkonsumsinya ya sahabat. Kecuali untuk mencegah dan mengobati batu ginjal, menurut pengalaman pemakaian kita, itu cara konsumsinya memang agak berbeda. Jadi perbedaannya hanya pada saat itu dipanaskan atau dihangatkan, lalu kemudian diminum. Itu lebih bagus untuk keluhan batu ginjal atau ada batu di saluran kemih ya sahabat. Demikian sahabat, semoga tip kali ini, video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan mencoba ya sahabat ya. Sebelum mengkonsumsi air kelapa hijau, tetap memperhatikan kondisi kesehatan kita. Jika diperlukan konsultasi dokter, ya kita konsultasikan ke dokter kita terlebih dahulu. Nah, semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat, selalu diridhoi Allah.
selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.